Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ananda kelas 5 Ibnu Nafis SDIT Mutiara Insan Cepu, baik kelas 5A maupun 5B Ibnu Nafis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita bisa melanjutkan kembali pembelajaran jarak jauh kita, BDR atau belajar dari rumah kita untuk PAIBP. Sekali lagi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun masih masa pandemi ya, kita harus selalu bersemangat, berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, berhusnudzon, berprasangka yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita isi ya masa pandemi ini dengan amaliyah terbaik kita, baik belajar ya, ibadah maupun kebaikan-kebaikan yang lain. Sekali lagi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan bersyukur ini nikmat Allah akan ditambahkan kepada kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Salat dan salam semoga tercurah limpah selalu atas junjungan kita, suri tauladan kita, uswatun hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengajarkan banyak hal ya, petunjuk kehidupan bagi kita ya, supaya bisa bahagia, selamat ya, sukses ya fid dunya wal akhirah. Lewat hadisnya, sunnahnya ya. Semoga kita istiqomah bersolawat, beritibak kepadanya, dan kelak di yaumul akhir semoga kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Ananda yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, untuk kali ini ya PAIBP-nya kita akan melanjutkan pembelajaran terkait ya ibadah, yakni bulan Ramadan yang indah. Sebelum kita lanjutkan, mari ya kita lanjutkan. Tadi tentunya sudah bersiap-siap dan sudah berdoa belajar. Kita lanjutkan dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah akan berlancar juga membawa keberkahan untuk pembelajaran jarak jauh kita hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Ananda yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, untuk pelajaran kali ini ya, pembelajarannya terkait ibadah ya, pelajaran 4 bulan Ramadan yang indah. Kita lanjutkan ya. Kalau kemarin kita sudah mengenal atau belajar tentang puasa di bulan Ramadan ya. Kemarin kita sudah belajar tentang mengapa harus berpuasa, terus nanti akan dapat apa gitu ya kita berpuasa. Kemarin sudah kita pelajari ya, termasuk syarat wajib puasa ya, syarat sah puasa, rukun puasa ya. Kemarin juga sudah kita pelajari. Untuk kali ini ya, kita akan melanjutkan tentang hal yang membatalkan puasa ya, hal-hal yang merusak pahala puasa. Setelah itu nanti kita akan melanjutkan ke B ya, yakni memperbanyak kebaikan di bulan Ramadan. Apa saja? Nanti ada sholat tarawih ya, tadarus, juga memperbanyak sedekah. Ananda yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita sangat kangen ya, sangat bahagia ketika bulan Ramadan datang ya. Untuk itu sebelum kita lanjutkan, mari kita dengarkan dulu ya senandung nasyid ya tentang Ramadan. Semoga semakin membuat kita ya rindu dengan Ramadan dan bersemangat ya ketika kita bertemu di bulan yang mulia ya, bulan Ramadan. Yuk kita simak bersama-sama dulu ya sebelum kita nanti lanjutkan materinya. Saban waktu bangkit jiwaku, kau suluh hatiku dengan sinar kudus kasih-Mu. Ku harapkan terus bersamamu selamanya. Ramadan
damainya ku rasakan. Ramadan bulan Al-Quran mendidik jiwaku, menyuburkan iman. Ku harapkan terus bersamamu selamanya. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Sememangnya kau ku nantikan, hadirmu hidupkan surampi jiwaku. Dan ku berjanji akan ku teruskan semangatmu itu sepanjang hidupku. Oh Ramadan, 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 Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Ku mohon usah pergi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masya Allah ya, apa yang disampaikan senandung oleh Maher Zain ya tentang Ramadan di hati luar biasa. Semoga semakin ya menguatkan ya kerinduan diri kita, kesungguhan diri kita dalam ketika menjumpai bulan yang mulia, bulan Ramadan. Termasuk kita lanjutkan ananda-ananda yang rahmat Allah SWT, bagaimana kita juga memperhatikan ya hal-hal yang membatalkan puasa. Kemarin kita sudah ya tentang rukun puasa sudah, sekarang kita lanjutkan ke hal-hal yang membatalkan puasa. Apa saja? Yang pertama, makan atau minum dengan sengaja ya. Kalau dengan sengaja itu membatalkan ya. Kalau tidak sengaja ya, betul-betul tidak sengaja itu tidak ya, tapi harus ya ketika sudah ingat langsung berhenti makan atau minumnya dan tidak melanjutkan ya makan minum itu. Kalau ini dengan sengaja berarti batal. Makanya batal ya, makanya makan atau minum dengan sengaja itu membatalkan puasa. Yang kedua, muntah dengan sengaja ya. Misalkan memasukkan sengaja ya jarinya ke mulut ya sehingga muntah ya keluar yang ada di dalam itu juga nanti bisa membatalkan. Yang ketiga ya, datang bulan ya atau haid ya atau melahirkan, ini khususnya untuk anisa ya, ibu-ibu begitu ya, ketika datang bulan, haid atau melahirkan, misalkan waktu itu puasa ternyata datang bulan atau haid atau melahirkan, berarti secara otomatis tidak melanjutkan puasanya dulu, puasanya dibatalkan dulu begitu ya. Yang selanjutnya adalah keempat ya atau D, hilang akal ya atau gila ya walaupun sebentar. Jadi tidak sadar begitu ya. Misalkan dia sama sekali tidak ingat ya siapa ini dan sebagainya ya. Itu juga bisa membatalkan puasa. Yang kelima atau E ya, murtad, yakni murtad itu keluar dari agama Islam.
5 hal itu ya yang membatalkan puasa. Selanjutnya ada hal-hal yang merusak pahala puasa. Jadi ada yang membatalkan, ada yang merusak. Apabila seseorang sedang berpuasa, khususnya puasa Ramadan ya, lalu melakukan perbuatan tercela, maka rusak atau berkurang pahala ibadah puasanya. Contoh apa? Contoh perbuatan tercela ya. Jadi perbuatan-perbuatan tercela itu dapat merusak pahala puasa. Semisal berdusta ya, menghina, menghasut, memfitnah, berkata kotor ya, berkelahi atau bertengkar dan sebagainya ya. Jadi apabila seseorang sedang berpuasa tetapi melakukan perkelahian ya, ejek-ejekan, maka puasanya tetap sah ya, namun tidak mendapatkan pahala atau pahalanya rusak ya. Untuk itu ananda-ananda yang rahmat Allah SWT, mari ya ketika puasa kita jaga ya, hal-hal yang membatalkan puasa jangan sampai kita lakukan, kecuali ya hal-hal di luar kemampuan kita ya, misalkan yang anisa begitu ya, haid dan sebagainya yang tadi disebutkan ya, datang bulan atau misalkan ibu-ibu melahirkan ya, itu di luar kemampuan. Untuk hal-hal yang lain harus kita hindari ya, misalkan muntah ya, dicoba ya, tidak sengaja ya, maksudnya muntahnya itu ketika dengan sengaja itu membatalkan ya. Kalau tidak sengaja ya tidak apa-apa begitu ya. Maksudnya untuk itu ananda-ananda yang rahmat Allah SWT, mari kita jaga diri kita ya waktu puasa dari hal-hal yang membatalkan puasa, juga hal-hal yang merusak pahala puasa ya, yakni perbuatan-perbuatan tercela yang tadi Ustadz Semari sebutkan. Yang selanjutnya B ya, memperbanyak kebaikan di bulan Ramadan. Jadi ananda-ananda yang rahmat Allah SWT, mari memperbanyak ya kebaikan di bulan Ramadan ya, karena Rasulullah SAW suka berbuat kebaikan ya pada bulan Ramadan. Apa saja contoh-contohnya? Di antaranya adalah yang pertama ya, sholat tarawih berjamaah ya di malam hari setelah sholat Isya. Jadi setiap malam pada bulan Ramadan orang-orang dewasa dan anak-anak ya, laki-laki dan perempuan berbondong-bondong pergi ke masjid ya, ke musola untuk apa? Melaksanakan sholat tarawih dan witir ya. Yang ini di bulan lain tidak ada ya, kecuali di bulan Ramadan ya. Di bulan-bulan lain ya ada ya qiyamul lail ya, yang biasa kita sebut begitu ya. Tapi untuk tarawih dan tarawih khususnya yaitu hanya di bulan Ramadan. Yang kedua adalah tadarus Al-Qur'an ya. Jadi karena bulan Ramadan itu yang tadi sudah disenandungkan oleh Maherzan juga disebutkan ya, bahwa syahrul Quran ya, bulan diturunkannya Al-Quran. Jadi tadarus Al-Quran artinya membaca Al-Quran secara tartil ya, dengan tajwid dan makhraj yang benar atau dengan bacaan yang fasih. Selain membaca ada lagi yang mempelajari isi kandungan Al-Quran ya. Tadarus dapat dilaksanakan sendiri-sendiri atau dengan cara bergantian, yaitu salah seorang peserta membaca Al-Quran sedangkan yang lain menyimak atau memperhatikan bacaan tersebut. Ketika dijumpai kesalahan membaca, maka peserta yang lainnya segera membenarkannya ya, sesuai dengan bacaan semestinya. Tidak dibenarkan jika salah seorang membaca Al-Quran sedangkan yang lainnya malah asik bercerita, main-main ya di dekat orang yang membaca Al-Quran. Makanya tadarus Al-Quran harus kita laksanakan ya. Maksudnya ketika kita melaksanakan tadarus Al-Quran harus memperhatikan kaidah-kaidahnya ya, membaca Al-Quran yang baik itu bagaimana, yang benar juga adab-adabnya ya, yang tadi sudah Ustaz Semari jelaskan. Selanjutnya amalan baik apa lagi yang bisa kita lakukan? Yang ketiga yakni memperbanyak sedekah ya. Bersedekah maksudnya memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada orang lain dengan niat ya ikhlas karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ananda-ananda yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, masih ingat kan ya ketika kegiatan-kegiatan kita di sekolah ya, termasuk kita waktu mau buka bersama begitu ya, kadang kita di jalannya, di pinggir jalannya memberikan yang membagikan takjil dan sebagainya. Ini tentunya kita lakukan ya berdasar dari contoh Rasulullah ya, bagaimana beliau
selain puasa di bulan Ramadan itu ya tarawih, ya tadarus, juga memperbanyak sedekah. Jadi ananda-ananda yang rahmat Allah SWT, mari ya kita sambut Ramadan ya, kita lalui Ramadan ya dengan sebaik-baiknya ya. Termasuk yang tadi sudah Ustaz Sumari sebutkan ya, bagaimana kita mengetahui ya hal-hal yang membatalkan puasa ya, sehingga kita nanti lebih berhati-hati. Juga hal-hal yang merusak pahala puasa ya, sehingga kita coba nanti berusaha untuk menghindarinya. Dan amalan-amalan yang bisa kita lakukan selain puasa ya, amalan-amalan baik ya, yakni diantaranya sholat tarawih berjamaah ya, dan witir ya, biasanya kita tutup dengan witir ya. Setelahnya kita lanjutkan dengan tadarus Al-Quran ya, dan tentunya kita perbanyak ya sedekah ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik ananda-ananda yang rahmat Allah SWT, sementara cukup itu dulu ya yang dapat Ustaz Sumari sampaikan. Semoga yang tadi Ustaz Sumari sampaikan betul-betul kita fahami dengan sebaik-baiknya dan bisa kita laksanakan ya waktu di bulan Ramadan. Semoga dengan seperti itu kita akan meraih derajat la'allakum tattaqun ya, ini menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin amin ya robbal alamin. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf untuk ketika ada kesalahan atau khilafan dari Ustaz Sumari ya. Sekali lagi terima kasih untuk semangatnya, kesungguhannya dalam belajar hari ini. Mari ya kita semuanya niatkan semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sembari kita berdoa ya, semoga masa pandemi ini segera berlalu. Amin amin ya robbal alamin. Tetap semangat, jaga kesehatan, jaga ibadah, jaga kebaikan-kebaikan yang lain. Juga salam untuk Ananda dan keluarga tercinta di rumah. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.